Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, para saimin dan saimat, kaum muslimin dan muslimat yang semuanya insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari kelima bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah mengaruniakan kepada kita dapat menjemput, dapat menyambut dan masuki bulan suci Ramadan, dan Allah kabulkan doa kita itu, maka kita juga berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan kita untuk dapat menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga tidak keluar kita dari bulan suci Ramadan nanti kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang kisah terbaik di dalam Al-Quran. Karena kisah Al-Quran ini sangat penting. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka sudah sebaiknya, sepantasnya kita selain memperbanyak dan meningkatkan tilawah Al-Quran, maka kita juga harus iringi dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Salah satu pelajaran yang paling besar yang bisa kita ambil dari bacaan Al-Quran kita adalah mentadabburi kisah terbaik di dalam Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya bahwa di dalam kisah Al-Quran ini adalah terdapat ada kisah yang terbaik. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami terus akan mengkisahkan atau menyampaikan kisah kepada umat manusia ini, kisah-kisah yang terbaik. Untuk apa kisah itu disampaikan dalam Al-Quran? Bukan untuk pengantar tidur, bukan untuk jadi dongeng, legenda. Tapi di situ kisah-kisah Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran, menjadi ibrah buat kehidupan kita, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita ini mengikuti alur yang telah didesain, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisah surat Yusuf atau kisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Nabi Musa itu kisahnya dalam Al-Quran itu paling banyak. Ya, kurang lebih ada 600 ayat. Coba bayangkan, 600 ayat itu banyak berbicara tentang Nabi Musa dan kaumnya. Apakah Bani Israel ataukah ketika menghadapi Fir'aun dan para antek-anteknya. Ya. Yang kedua adalah kisah terbaik itu ada di dalam surat Yusuf yang disebutkan sebagai ahsanal qasas, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf mulai dari kecil ya sampai beliau menjadi orang sukses. Nah, ini digambarkan keduanya ini saya tidak ingin menceritakan satu-satu ya. Jadi satu kisah Nabi Musa khusus, satu kisah Nabi Yusuf, enggak. Kita ingin melakukan apa? Perbandingan ya. Kenapa dua kisah dari dua nabi ini perlu untuk menjadi pelajaran buat kita semua? Terutama di bulan suci Ramadan ya. Ini untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kedua nabi ini adalah nabi yang memiliki sifat penyabar. Nabi yang memiliki tekad yang kuat ya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki umatnya, dan mendapatkan tugas yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki satu kaum. Dan dua-duanya berasal dari suku Israel. Suku apa? Israel, yaitu Bani Israel, anak cucu keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Jadi Israel itu lakop gelar untuk Nabi Yakub. Nah, putranya itu ada 12, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, yang kisahnya itu satu surat turun
Ya, Allah turunkan pada Muhammad itu surat Yusuf, khusus untuk cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian Allah turunkan banyak surat dalam Al-Quran juga untuk menceritakan apa? Kisah tentang Nabi Musa. Nah, yang paling besar kisah Nabi Musa itu ada di surat Al-Qasas. Ya, selain tentu saja ada di surat Al-A'raf, ada surat Al-Baqarah, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Thaha. Tapi yang paling menakjubkan kisah Nabi Yusuf ini, Nabi Musa ini ada di surah Al-Qasas. Nah, mari kita lihat bagaimana perbandingan antara kisah Yusuf dan Musa. Jadi antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa ini terpisah, terpaut, ya, zamannya itu kurang lebih 4 abad. 4 abad, ya. Jadi Nabi Yusuf, ya, itu pertama masuk ke Mesir ketika beliau dilempar ke dalam sumur. Itu belum ada suku-suku Bani Israel tinggal di Mesir. Dia orang pertama. Dia imigran pertama. Ya. Dia Nabi Yusuf ini orang atau pemuda atau bahkan bisa dikatakan sebagai anak-anak, ya. Anak-anak yang kabur aja dulu, ya, ke Mesir. Bukan kemana-mana, ya. Kabur aja dulu dari mana? Dari Baitul Maqdis, dari Palestina ke Mesir. Ya. Apakah nyari pekerjaan kayak anak zaman sekarang kabur aja ke Singapura? Enggak. Ya, dia kabur dari Mesir itu karena terpaksa, karena memang dijerumuskan, dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang hasud, ya. Jadi kisah ini sama, bermulanya semuanya dari Mesir. Ya. Nabi Yusuf lebih dahulu 400 tahun sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi ketika lahir Nabi Musa itu, umat Yahudi Bani Israel di Mesir itu sudah sangat banyak. Ya, sudah ada ratusan ribu. Ya, mereka dipekerjakan dengan ongkos yang murah, biaya yang murah, ya, di pabrik-pabrik, di infrastruktur, proyek-proyek infrastrukturnya Firaun itu dibayar murah, bahkan mungkin tidak memiliki kelayakan. Kagak ada jam sosteknya, kagak ada kartu macam-macam, kartu kesejahteraan keluarga, nggak ada. Ya, pokoknya digaji pas-pasan, ya, dikasih mes, dikasih tempat tinggal buat para pekerja ini juga tinggal dalam kondisi yang tidak layak gitu, ya. Nah, jadi kondisinya mulai dari awal Bani Israel itu muncul di Mesir sampai ketika Nabi Musa itu, Bani Israel itu sudah sangat banyak, maka lahirlah Musa dalam kondisi Bani Israel itu menjadi ancaman bagi Fir'aun. Jadi kisah mereka ini berdua nah, kemudian yang kedua, sama-sama Nabi Yusuf dan Nabi Musa ini, ya, keluar dari negerinya. Ya, Nabi Yusuf itu keluar dari Palestina, tempat kelahirannya, dan Nabi Musa juga, ya, setelah beberapa tahun itu beliau juga harus meninggalkan atau kabur aja dulu dari Mesir. Kemana? Ke Palestina. Ya, kalau tadi dari Palestina ke Mesir, Nabi Yusuf ini lalu menetap di sana. Setelah sukses, 2 orang tuanya diboyong ke Mesir, semua keluarganya semua dibawa ke Mesir, kemudian beranak pinak, beranak cucu, ya, sampai ratusan ribu setelah 4 abad ada di Mesir. Lahirlah itu Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa lahirnya di Mesir, dia kaburnya kemana? Ya, kaburnya ke Palestina. Nah, yang ketiga, kejadian yang hebat, yang menakjubkan ini adalah dua-duanya itu mengalami apa? Sejak kecil itu dilempar atau diasingkan, ya. Kalau Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur, ini awal pengasingannya. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jadi ucapan saudaranya Yusuf ini karena iri, dengki kepada Yusuf, ya, anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub, maka mereka merencanakan makar jahat, ya, supaya ini anak kecil ini udah kita cemplungin aja ke dalam sumur, ya. Nah, gimana caranya nanti laporan ke bapaknya, ke orang tuanya? Ya, kita bikin aja, ambil aja bajunya, ya, kita robek-robek, ya, kita bikin drama, dilumuri darah bohong gitu, ya. Nah, itu. Maka kemudian itu yang terjadi sampai Nabi Yakub tidak berjumpa dengan Yusuf ini kurang lebih selama 40 tahun.
Ya, baru setelah itu nanti kemudian dia didatangkan oleh putranya Yusuf alaihissalam. Nah, kalau Nabi Musa itu kecil sejak dia lahir, ya itu diasingkan juga dari keluarganya untuk diselamatkan. Ya, untuk diselamatkan. Ya, kalau tadi Yusuf itu diasingkan bukan untuk diselamatkan, untuk dijauhkan dari orang tuanya. Sementara Nabi Musa ini diasingkan untuk apa? Dilempar ke sungai Nil, ya. Itu untuk diselamatkan dari pembunuhan anak-anak bayi yang dilakukan oleh bala tentara Fir'aun. Ungkapannya hampir sama. Kalau tadi wa'alquhu, nah, ucapannya siapa? Wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa ini apa? Wa'alqihi fil yammi. Ya, wala takhafi wala tahzani. Wahai ibu Musa, ya, lemparkan dia ke dalam sungai, anak bayi ini, jangan takut dan jangan bersedih. Itu. Jadi kalau yang pertama saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengucapkan lemparkan, jerumuskan dia dalam sumur, itu memiliki apa? Aura kebencian dan kedengkian. Sementara ketika Allah berfirman, memberikan wahyu, memberikan ilham kepada ibu Musa alaihissalam, itu membawa apa? Aura kelembutan dan perhatian yang besar, ya. Supaya apa? Supaya anak bayi ini selamat, ya. Nah, ada kesamaan di antara Yusuf dan Musa alaihi wassalam. Apa? Mereka setelah dewasa, setelah besar itu tinggal di istana sejak kecil. Di istana, sama-sama istana apa namanya? Megah yang apa namanya dimiliki oleh pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Kalau Yusuf itu tinggal di istana Perdana Menteri Mesir. Kalau Musa, dia tinggal di istana Fir'aun itu sendiri, rajanya itu sendiri. Tapi memang beda generasi. Ya, sama-sama Fir'aun, ya gelarnya cuma sosok orangnya berbeda. Ya, zaman Yusuf itu juga Fir'aun juga, tapi Fir'aun yang apa namanya gelar aslinya itu enggak sama dengan apa Nabi Fir'aunnya Nabi Musa, ya. Karena masing-masing Fir'aun itu punya gelar masing-masing. Sama seperti di kita, ya Sultan Hamengkubuwono ada 1 sampai 10 yang sekarang kan. Itu berbeda-beda. Ya, beda juga dengan Keraton Solo dan lain sebagainya. Nah, ini yang kelima, ya ada kesamaan atau perbedaan ya kalau kita bandingkan ya bagaimana ibunya Nabi Musa ketika melarungkan anaknya ke sungai itu, dia sedih. Ya, sama-sama sedih, sementara ayahanda Yusuf juga merasa sedih. Digambarkan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an itu wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya, jadi hati ibunya Nabi Musa ini ya sampai digambarkan itu apa? Kosong, ya. Kenapa? Karena buah hatinya itu terpisah dari hati ibunya Nabi Musa alaihissalam ini. Kemudian juga ketika Nabi Yakub ya mendengar anaknya ini dimakan atau diterkam oleh serigala, ya Nabi Yakub itu juga sangat sedih. Ya, apa namanya? Ketika beliau menyangka bahwa anaknya sudah mati, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ketika proses kedua nabi ini, ya, baik Yusuf dan Musa itu diadopsi oleh petinggi-petinggi istana Mesir, ya, itu ada perbedaannya sedikit, ya. Kalau yang minta adopsi supaya Nabi Musa diadopsi itu adalah istri Fir'aun. Supaya apa? Musa ini dipelihara oleh Fir'aun, dibesarkan di istana Fir'aun, ya. Qurratu ainil li walad asa ayyan fa'ana la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, wahum la yash'urun, ya, kata istri Fir'aun. Jadi yang berinisiatif itu perempuan yang mengambil bayi Musa ini, istrinya Fir'aun. Dia berkata, ini anak ini biarkan dia hidup, jangan kau bunuh. Ya, tadinya Fir'aun udah mau bunuh, ya, dia menduga ini kayaknya ini anak bayi Bani Israel nih, ya. Sudah ada dekret keputusan mesti kita bunuh. Tapi karena dirayu, ya, diyakinkan oleh istrinya. Ya sama kayak kita, ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, istri kita mencegah, melarang, pasti yang dilaksanakan siapa? Kemauan suami atau istri? Istri. Ya, karena istri itu pasti menang, Pak, nggak boleh kalah, ya.
Nah itu katanya begini, qurratu ainil li walak. Ya, anak ini bisa jadi apa? Mata hati yang melegakan aku dan kamu. Ya, dia bisa memberikan manfaat bagi kita dan kita akan mengambil dia sebagai anak. Wong kita juga nggak punya anak. Ini karunia rezeki dari langit ya. Itu makanya Firaun ini kemudian luluh. Akhirnya dia menerima saran dari istrinya. Nah, kalau Nabi Yusuf ketika dijumpai oleh kafilah dari Mesir ya, karena dia dibawa sebagai budak, diperjualbelikan di pasar budak. Nah, yang minta untuk diadopsi justru laki-laki. Ya, seorang petinggi Mesir minta supaya Yusuf ini diadopsi, dipelihara, diasuh oleh istrinya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imraati akrimi mathwa. Ya, wahai istriku, muliakanlah. Ya, tempatkanlah anak ini pada tempat yang terhormat. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walad. Sama redaksinya. Ya, mungkin anak ini nanti bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambilnya sebagai anak. Sama-sama keluarga itu tidak dikaruniakan anak. Ya. Dan ini karena sebab tidak mendapatkan anak, ya, dia mendapatkan apa? Karunia dari Allah Ta'ala dalam bentuk yang lain. Yang satu ini akan menjadi apa? Calon pemimpin. Yang satu juga akan membawa Bani Israel ini selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, kalau dari sisi yang lain Al-Qur'an menarasikan ya bagaimana istri Fir'aun ini, perempuan istrinya Fir'aun ini menjadi sumber keamanan bagi Nabi Musa. Jadi tempat berlindungnya Nabi Musa. Jadi Musa itu sangat disayang oleh istrinya Fir'aun ya, oleh ibu angkatnya. Sementara ya, perempuan juga istri dari Perdana Menteri Mesir di zaman Nabi Yusuf itu justru menjadi sumber bahaya dan kecemasan. Kenapa? Karena ternyata ibu asuhnya, ibu angkatnya ini tertarik dan tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, sama-sama perempuan tapi potensinya berbeda. Satu jadi sumber keamanan, melindungi, satu jadi sumber kecemasan. Ya, inilah potensi yang ada pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bisa ada potensi yang bertolak belakang. Ya, itu tergantung bagaimana. Itulah skenario yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ketika Musa dan Yusuf telah mencapai usia dewasa, ya, bagaimana? Sama, Allah berikan karunia kepada mereka berdua apa? Ilmu dan hikmah, ya. Walamma balagha asyuddahu hatta idza stawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, ini ciri seorang itu diangkat menjadi nabi dan rasul ya sejak masa kecilnya, kemudian masa dewasanya ya itu ketika dia mencapai puncak kedewasaannya, Allah berikan kepadanya apa? Hikmah dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, banyak sekali perbandingan-perbandingan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Ya. Jadi ibunya Nabi Musa itu hatinya kosong. Ya, ketika harus berpisah dengan anaknya, tapi berpisahnya nggak lama. Ya. Berpisah itu nggak lama, mungkin hanya hitungan hari. Ya, karena setelah itu pihak istana Firaun mengumumkan ya ingin merekrut ibu susuan. Karena ini anak bayi nggak bisa menyusu dengan istrinya Firaun. Nangis-nangis terus. Nah, ini anak perlu disusui. Ya, kalau tidak ada ASI, maka ini akan berbahaya bagi anak kecil, ya, akan terhambat. Ya, zaman dulu belum ada susu kaleng, ya, belum ada susu sapi zaman Firaun, ya, dia mengandalkan susu ibu, ya, belum ada makanan-makanan pendamping ASI zaman dulu, ya. Nah, maka itu perlu ibu susuan, diumumkan maka ada perekrutan, maka bertemulah beberapa hari setelah itu dengan ibu kandungnya Nabi Musa alaihi salam. Sesuai janji Allah, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, sementara
ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub bagaimana ya ketika berpisah dengan putranya setelah tahu mendengarkan kesaksian palsu dengan barang bukti yang palsu bahwa Yusuf ini sudah diterkam oleh apa namanya serigala, ya kan? Apa komentar, apa respon Nabi Yakub pertama kali mendengar cerita anak-anaknya itu? Wa ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni. Ya, oh, aku merasa sedih sekali ditinggal. Aku merasa sedih sekali ditinggal oleh Yusuf. Wa ya asafa ala Yusuf. Aku kasihan kepada Yusuf. Siapa nanti yang ya nasibnya bagaimana? Ya, sebenarnya Nabi Yakub itu punya perasaan apa? Gak yakin, ya, atau gak percaya dengan cerita anak-anaknya ini. Itu terungkap dari redaksi respon yang secara langsung itu, ya, ketika dia mendengar cerita itu langsung dia berkata apa? Responnya itu tiba-tiba dia mengatakan ya asaf ala Yusuf, justru takut. Wah, ini bagaimana Yusuf ya? Siapa yang nanti yang memperhatikan? Nah, dari redaksi itu dia sebenarnya gak yakin bahwa Yusuf ini sudah mati diterkam serigala. Justru yang dikhawatirkan, ini siapa yang nanti jagain Yusuf, kasih makan, kasih pakaian, dan sebagainya. Maka kemudian Nabi Yakub itu mengatakan bagaimana? Wa biyaddat ainahu minal huzni. Ketika matanya itu menjadi putih karena sedih. Ya, orang beberapa ahli tafsir mengatakan sampai beliau itu menangis, ya, banyak menguraikan air mata sampai kering, lalu sampai bola matanya itu tidak ada lagi hitamnya, jadi semuanya menjadi putih. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu apakah buta atau katarak, wallahu alam, ya. Tapi dinyatakan seperti itu. Jadi sampai mata beliau itu punya sakit gitu ya. Kenapa? Karena sedih tiap hari, nangis, ditinggal oleh Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dari dua kisah ini juga kita bisa mendapatkan pelajaran, ya, bahwa saudara laki-laki itu bisa mencelakai saudaranya sendiri, seperti saudaranya Nabi Yusuf. Sementara saudara perempuannya Nabi Musa itulah yang menjadi penolong. Ya, ibunya terpaksa melarungkannya ke dalam sungai Nil. Kemudian dia perintahkan kepada saudaranya Musa, ya, kakaknya yang lebih tua, ya, karena perempuan ini tidak dibunuh, ya, oleh rezim Firaun. Apa kata ibunya? Wa qalat li ukhtihi qussihi. Ya, ayo telusuri, ikutin arus sungai yang membawa Musa ini kemana, ya, sampai dia dapat, sampai kelihatan sama saudara perempuannya Nabi Musa itu ternyata sampai nyangkut di tempat pemandian istana Fir'aun, ya. Jadi ini saudara perempuan justru yang jadi penolong, sementara saudara laki-laki Nabi Yusuf itu malah mencelakakannya. Nah, ini dua perbandingan yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Nah, dalam sejarah juga begitu, banyak digambarkan saudaranya anaknya Nabi Adam, ya, itu membunuh saudara sendiri, ya, antara Qabil dengan Habil, ya. Kemudian kalau dalam sejarah Islam itu para ulama itu juga banyak mereka anak yatim dididik, diasuh oleh ibunya saja, atau bahkan dididik oleh saudara perempuannya. Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, kemudian beberapa tokoh ulama besar itu orang tuanya dua-duanya meninggal, ya, atau bapaknya saya meninggal, dia dibesarkan oleh ibunya. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu ibunya yang mengasuh sampai jadi orang. Luar biasa. Sementara Ibnu Hajar, orang tuanya dua-duanya meninggal, yang ngasuh dia sejak kecil sampai dewasa sampai sukses itu saudara perempuannya. Ya, jadi itulah faktor pentingnya kita harus sayang sama kita punya saudara, terutama saudara perempuan, ya. Yang ke-11, nah, bagaimana
ketika di situ Nabi Musa ya justru dilindungi oleh saudara perempuannya, wa qalat li ukhtihi qussi, sementara ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya yang anak laki-laki ini ya diminta untuk mencarinya dan mengirim saudara Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf. Ya, ketika masa paceklik, saudara-saudara Yusuf ini ya disuruh apa? Fatahassasu min Yusuf. Idhabu fatahassasu min Yusuf. Ya, pergilah minta tolong kepada dia, minta perlindungan kepada Yusuf alaihissalam. Nah, saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah ini diantara banyak ya beberapa perbandingan ya. Tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa dua kisah ini sangat luar biasa. Mencerminkan apa? Mencerminkan perjuangan seorang anak manusia ya untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan umatnya. Ya, itu harus mengalami ujian yang hebat ya. Meskipun berbeda alur ceritanya ya, tapi kemudian dua orang nabi ini ya itu mengemban tugas yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satu dia berhasil membebaskan negeri Mesir dari kehancuran, dari kemiskinan, dari kelaparan ya, karena Yusuf diangkat jadi perdana menteri ya, lalu dipercaya untuk mengelola logistik negara ya, tabungan negara ya, food estate-nya dibangun sama Nabi Yusuf ya, sesuai dengan mimpi yang ditakwilkan oleh Yusuf kepada Raja Fir'aun, Raja Mesir pada saat itu. Sementara Nabi Musa ini apa? Menyelamatkan Bani Israel yang dizalimi oleh Fir'aun, padahal kerajaan Mesir ya, selama beberapa sebelumnya itu diselamatkan oleh Nabi Yusuf dari kehancuran gitu ya, dari kelaparan yang akut ya. Nah, setelah itu melewat masa terjadi ya, ini kerajaan Firaun ini lupa akan jasa-jasa dari Bani Israel ya. Bani Israelnya dizalimi ya, diperbudak, dihinakan, dinistakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa alaihissalam dengan tugas utama dia sebagai rasul menyelamatkan atau mengeluarkan Bani Israel dari kekejaman dan kezaliman Fir'aun ya. Nah, oleh sebab itu dari perbedaan ada surat Yusuf dan surat Al-Qasas ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita ambil kesimpulan ya. Kalau surat Yusuf ini cerita tentang Nabi Yusuf bersama ayahnya ya, itu nggak disebutkan siapa ibunya. Jadi fokusnya Yusuf dengan Nabi Yakub bapaknya. Ibunya nggak ada cerita sedikit pun di situ. Ya. Kemudian kalau Nabi Musa di surat Al-Qasas itu cerita tentang Nabi Musa bersama ibunya. Ibunya itu peran dominan di situ. Ya, yang disorot Al-Qur'an itu ibu dan saudara perempuannya. Ya. Sementara ayahnya Nabi Musa nggak disebutkan sama sekali. Siapa, sosoknya bagaimana, apa usahanya, atau mungkin ada yang meriwayatkan, ada yang menyatakan bahwa Musa lahir dalam keadaan yatim ya. Jadi semua itu kehidupannya ditanggung oleh ibu dan saudara perempuannya ya. Sementara Nabi Yusuf ibunya masih ada, masih hidup. Tapi yang jadi fokus dominan di surat Yusuf adalah kisah antara Yusuf dengan ayahnya Yakub alaihissalam. Nah, kemudian apa perbandingan antara surat Yusuf dan Al-Qasas ya? Nabi Yusuf itu ketika dilemparkan ke sumur karena saudara-saudaranya ingin menyingkirkan dia, sementara Nabi Musa dilemparkan ke Sungai Nil karena ibunya ingin melindungi dari kekejaman Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, Yusuf ini terpisah dari ayahnya selama lebih dari 40 tahun. Ya, itu diungkapkan, itu kisahnya, alurnya di dalam surat Yusuf. Sementara Allah Ta'ala mengembalikan Musa ke pelukan ibunya ya setelah kurang lebih 1 malam ya. 1 malam lewat karena hari pertama ketika anak ini, bayi Musa ini
diadopsi oleh istri Fir'aun, ya, dia nggak mau menyusu, ya, tidak mau menerima susu dari wanita-wanita yang disiapkan oleh pihak istana, maka dibukalah lelang, dibuka rekrutmen, siapa saja ya boleh mendaftar dan mencoba untuk bisa menyusui Musa. Akhirnya Nabi Musa bertemu kembali dengan ibunya dan dia bisa disusui oleh ibu kandungnya. Ya, saudara yang dirahmati Allah, yang keempat, Yusuf ini berpisah 40 tahun dari ayahnya itu kenapa? Karena sebab kedengkian saudara laki-laki. Sementara Nabi Musa begitu cepat, ya, hanya selang jarak waktu satu hari satu malam bertemu kembali dengan ibunya. Itu kenapa? Siapa? Karena saudara perempuan. Ya, ini jadi perbandingan yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah menjadi pengingat bagi kita. Ya, makanya jadi saudara laki-laki harus hati-hati, ya, hilangkan rasa dendam, rasa dengki, ya, kepada saudara. Ya, sementara perempuan ini dengan kelembutannya, dengan kecerdikannya, ya, justru bisa menjadi apa? Menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengembalikan Musa ke pangkuan atau pelukan ibunya, ibu kandungnya, ya. Yang kelima, pembesar negeri Mesir ini membeli Yusuf dan merekomendasikan pada istrinya, sedangkan dalam kisah Musa, istri Fir'aunlah yang mengambil dan merekomendasikannya kepada suami. Sama-sama alasannya asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ya, yang ketujuh, ya, ini sama-sama dibesarkan di Mesir, di istana. Apakah Perdana Menteri itu ketika zaman Nabi Yusuf, ya, atau di istana Fir'aun penguasa Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf tidak melakukan tindak pidana susila, tapi dia dipenjara. Ya, itu kan tuduhan saja. Ketika Yusuf ini, ya, ada di dalam rumah dikunci sama istrinya, istri tuannya, kemudian digoda, kemudian ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ya, tapi Yusuf ini kemudian rela untuk dipenjara. Ya, rela untuk masuk penjara untuk apa? Untuk menutupi aib, ya, tuannya, yang dia sendiri mengaku bahwa yang salah itu siapa? Yang salah adalah istrinya, yang selingkuh itu istrinya. Tapi untuk menutupi itu semua, Nabi Yusuf rela untuk dipenjara. Ya, sedangkan Nabi Musa yang membunuh seorang pengikut Fir'aun, ya, maksudnya membunuh itu bagaimana? Ya, kelepasan, ya, karena apa? Karena pukul. Fawakazahu Musa faqadha alaih, dia tidak masuk dalam penjara. Nabi Musa ini jadi buron, kabur, ya, ke negeri Madian. Di situ ketemu dengan putri seorang nabi yang soleh, ya, yang dia bantu untuk mencarikan mengambil air untuk untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Dalam kisah Nabi Yusuf ada saksi yang bersaksi dia tidak bersalah atas godaan zina, ya, itu. Jadi ada saksi. Sementara dalam kisah Nabi Musa ada saksi yang menyaksikan bahwa Musa telah melakukan pembunuhan. Ya. Yang ke-10, kisah Yusuf dimulai dari luar Mesir, yaitu di Palestina, di Kanaan, yang berakhir di negeri Mesir. Sementara kisah Musa dimulai dari Mesir dan berakhir di luar Mesir atau di Palestina. Ya, itu. Jadi inilah akhir kisah dari Nabi Musa. Ya, dia ingin membawa Bani Israel itu masuk ke Baitul Maqdis, keluar dari Mesir. Tapi kaumnya nggak mau masuk ke Baitul Maqdis, masuk ke tanah Palestina, mereka nggak mau, menolak. Kenapa? Karena di dalamnya alasannya begini-begini. Ada orang kuat, ada preman, ada macam-macam. Ya, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Padahal Allah Taala sudah perintahkan, sudah masuk saja kamu, nanti Allah akan tolong. Ya, tapi Bani Israel itu nggak percaya. Maunya apa? Biar saja Nabi Musa dan Tuhannya yang berperang, ya, mewakili kami. Ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nah, itu. Maka Nabi Musa itu akhir hayatnya beliau wafat tidak di Baitul Maqdis. Karena apa?
Karena Allah mengharamkan Bani Israel tidak bisa masuk ke sana selama 40 tahun mereka hidup terlunta-lunta di padang pasir. Nah, Nabi Musa wafat dalam kondisi itu, ya, tapi dia minta kepada Allah agar bisa dikuburkan jenazahnya dekat lokasinya dari Baitul Maqdis selemparan batu. Nah, itu ada hadisnya dalam Sahih Muslim kalau tidak salah ya. Di sisi pinggir jalan di kawasan daerah pegunungan yang berwarna merah. Itu hadis Nabi menyebutkan demikian. Nah, kemudian ribuan tahun setelahnya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis itu menemukan lokasi itu. Ya, menemukan lokasi itu dan sekarang menjadi tempat ziarah kubur Nabi Musa atau makam Nabi Musa alaihissalam dekat dari sebelum kita masuk ke Yerusalem ke Baitul Maqdis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.